Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah al-haditsu tsani wa sittun. Hadis yang ke-62. Al-muharramat minal luhumi. Daging-daging yang diharamkan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ia berkata, harama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauma Khaybar al-humra al-insiyata wa luhumal bighal wa kullu dhi nabin min as-siba' wa kullu dhi mihlabin min at-tayr. Rawahu Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridainya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengharamkan pada saat perang Khaybar keledai jinak, kemudian daging bighal, dan setiap binatang buas yang bertaring, dan setiap burung buas yang berkuku tajam. Nah, Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Dan asal hadis ini ada dalam riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nah, baik. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini, ikhwan fillah a'azakumullah, kita akan membahas tentang masalah makanan yang diharamkan dalam Islam. Yang dengan itu berarti selain yang diharamkan adalah halal. Apapun jenis, apapun bentuk dan apapun namanya.
Sebelum kita membahas tentang masalah itu, maka perlu kita sampaikan beberapa kaidah dasar tentang masalah hukum makanan dalam Islam. Yang pertama, al-aslu fil at'imah al-khil. Hukum asal segala jenis makanan itu halal. Hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi hukum asal segala jenis makanan itu halal. Apapun bentuknya, apapun namanya, bagaimanapun rasanya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, baru dihukumi apa ini? Haram. Karena perkara menghalalkan atau mengharamkan termasuk perkara yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan dosa besar tadi, maka yang harus kita pahami ialah kaidah ini. Hukum asal semua makanan ialah halal sampai ada dalil yang mengharamkan makanan itu, baru dihukumi haram. Jangan kemudian seenaknya, oh halal, oh haram, enggak begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 116 tentang larangan menghukumi makanan dengan seenaknya sendiri tanpa bimbingan syariat. Surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu, dan janganlah kalian berkata, lima tasifu al-sinatukum, seenak lisan kalian, al-kadhiba, dengan cara dusta. Hada halal wa hada haram. Ini halal, yang ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, dengan tujuan berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berani berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung di dunia wal akhirah. Nah, kemudian yang perlu ditegaskan terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang kaidah makanan-makanan yang haram. Nah, yakni apakah penilaian bangsa Arab terhadap suatu makanan yang tidak ada nasnya, yang mereka anggap menjijikan, itu muktabar atau tidak? Kalau ada nasnya jelas, ya. Kalau tidak ada nasnya, apakah penilaian bangsa Arab terhadap suatu makanan bahwa makanan itu menjijikkan, muktabar, dianggap sebagai patokan ataukah tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau tidak ada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang hukum suatu makanan, maka kita kembali kepada bangsa Arab. Kalau mereka menganggap ini baik, maka halal. Kalau mereka menganggap ini jelek, maka ini haram. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith." Allah menghalalkan untuk mereka, yakni orang Arab yang saat itu mendengar bunyi ayat ini, yang baik-baik, dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek, yang menjijikan.
Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna ayat ini mastatabatul arab fahuwa halal wa mastahbatatuhu fahuwa haram. Apa saja yang dianggap baik oleh orang Arab maka halal. Apa saja yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab maka hukumnya haram. Kemudian orang Arab mana yang omongannya itu dijadikan sebagai pijakan dalam masalah yang tidak ada nasnya tentang masalah hukum makanan ini? Ibnu Qudamah lebih lanjut mengatakan hum ahlul Hijaz. Mereka ialah penduduk Hijaz. Ya, penduduk Hijaz antara Makkah dan Madinah. Nah, di annahum humul ladina nuzi alaihimul Qur'anul Karim wa khutibu bi sunnah nabawiyah. Karena Quran itu turun kepada mereka dengan bahasa mereka. Demikian pula hadis-hadis Nabi ditujukan kepada mereka untuk pertama kali. Baik. Mengapa saya sampaikan kaidah ini? Karena nanti ada kaidah pengharaman makanan. Di antaranya ialah menjijikkan menurut orang yang masih bersih fitrahnya. Nah ini, siapa yang bisa dinilai omongannya? Karena masing-masing orang ada yang mengatakan ini menjijikkan, ada yang mengatakan, oh enggak, saya enggak menjijikkan kok. Ya, nah, akhirnya sebagian ulama mengatakan, yang mutabar ialah ucapannya Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz mengatakan, oh ini menjijikkan, maka haram. Kalau mereka mengatakan, oh tidak menjijikkan, halal. Yang catatan tadi, enggak ada nasnya ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada nasnya dalam Quran dan As-Sunnah ini halal, sekalipun Ahlul Hijaz mengatakan saya jijik, tetap halal. Nah, permasalahannya ialah tidak ada apa ini nasnya. Barakallahu fikum. Selanjutnya tentang sebab-sebab makanan atau minuman itu diharamkan dalam Islam. Dan mempelajari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting kaidahnya. Ya. Yang pertama, ad-dhararul lahiq bil badan awil aql. Jika makanan dan minuman tadi membahayakan tubuh dan akal secara dominan. Jadi makanan itu secara dominan kandungannya sangat berbahaya bagi badan dan akal, maka haram dimakan. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Di antaranya dengan mengkonsumsi makanan yang bisa mematikan atau membahayakan keselamatan jiwanya. Nah, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang terhadap kalian semua. Ya, surat An-Nisa ayat 29. Contohnya apa ini? Contohnya apa? Yang dominan membahayakan. Dominan, apalagi murni membahayakan. Nah. Racun. Ya. Nah. Racun tikus itu mematikan. Ya, nah. Haram dimakan, dikonsumsi, bukan haram untuk digunakan manfaat yang lain. Racun tikus. Nah, ya. Nah. Racun apa lagi itu? Nah, segala jenis racun itu mematikan ya. Nah. Atau contoh yang lain? Apa? Nanti tenang dulu. Ini semata-mata membahayakan ya.
Karena ini sudah plastik. Ya. Itu membahayakan, mematikan. Iya. Iya. Baik. Kalau memang dipastikan sama dokter, makan ini bisa mati. Ini makanan ini sudah basi dan sudah mengandung banyak zat yang apa ini? Racun ya. Yang timbul dari basi makanan itu. Wallahu ta'ala besar ya. Termasuk. Nah. Termasuk dalam hal ini para para ulama menjadikannya dalil untuk mengharamkan yang namanya ad-dukhan, rokok. Nah, rokok ini disebut sebagai pencabut nyawa, ya, mewakili malaikat itu. Ada orang-orang dia. Nah, orang begitu, wakil pencabut nyawa di kalangan malaikat itu. Rokok ya, nah, pelan-pelan, ya. Tapi bagi para perokok yang sudah ketagihan mengatakan, Pak mati kan sudah ditakdirkan oleh Allah, ya, waktunya mati ya mati. Saya sudah merokok 50 tahun gak mati-mati. Jawabannya gimana? Nah, itu enggak begitu, ya. Kalian makan racun 50 tahun gak mati-mati, tetap haram ya. Nah, baik. Memang mati itu tadi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau membahayakan bagi kesehatan tubuh dan akal secara dominan itu haram ya. Kemudian kaidah yang kedua, al-iskar, memabukkan. Ya, unsur memabukkan. Unsur memabukkan. Khamar ya, afyun, terus ganja, ya. SS bukan es krim itu, SS sabu-sabu, ya, nah, masuk. Ya, baik, barakallahu. Nah, dalam hal ini khamar dengan segala jenis nama-namanya yang keren sekalipun tetap khamar namanya ya dalam Islam. Enggak ada orang yang kemudian menamai minumannya itu khamar murni apa atau ya bintangnya khamar. Tapi dikasih nama yang lain. Apa? Minuman. Apa? Surga. Oh, ya. Minuman apa ini? Surga. Atau dikasih nama yang lain. Ya. Nah. Selera pemberani. Itu minuman gitu ya. Nah. Dikasih nama lagi. Power. Ya, atau lagi ya, atau nama-nama yang lain, ya. Termasuk tua, arak dan sebagainya itu masuk di situ, ya. Kemudian an-najasah, karena najis. Nah, semua benda yang najis itu haram dimakan. Baik najisnya itu mughaladah, mutawasithah, atau yang mukhaffafah, atau yang ma'fun anhu, yang dimaafkan. Semuanya haram. Nah, tidak boleh makan darah, head, nggak boleh bikin jamu dia, najis. Ya. Makan kencingnya orang, ya nggak boleh. Kecuali kencingnya Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kekhususan untuk beliau. Ya, karena ada nasnya, ada ya nasnya itu. Tapi hal itu khusus untuk beliau saja. Karena memang tubuh-tubuh Rasulullah itu mengandung barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, selain Rasulullah nggak bisa dikiaskan. Barakofikum, ya, khusus. Tapi tidak semua sahabat minum kencingnya Rasulullah enggak. Itu pun bukan atas anjuran Rasulullah, ya, tapi Rasulullah kehilangan. Ketika beliau malam hari ingin pipis, beliau tampung dulu karena enggak ingin jauh-jauh, ya. Nah, ternyata besoknya hilang. Diminum oleh seorang perempuan, ya, diminum. Karena sakit perut. Maka Rasul mengatakan, kamu tidak akan sakit perut lagi selamanya. Ya. Tidak mengatakan, oh haram, enggak. Tapi kamu tidak akan sakit perut lagi selamanya. Ya. Nah. Tapi enggak ada riwayat-riwayat Rasulullah mengatakan, para sahabat, tahan, ini pipi saya, itu enggak ada. Nah, barakofikum, enggak ada. Khusus untuk Rasulullah. Tapi yang lain enggak bisa, ya. Makan tai, orang juga boleh haram, Masya Allah, ya, najis-najis itu, ya. Apalagi itu, yang najis-najis, ya, makan maldinya orang yang nggak boleh, najis maldi itu, ya. Nah. Pokoknya yang najis. Nah, kalau makan kencingnya unta, minum kencingnya unta, karena kencingnya unta itu nggak najis. Ya, nah, jadi susunya unta dicampur kencing unta termasuk obat sakit perut mujarab. Nah, ada nasnya soalnya, ada nasnya. Allah Subhanahu Wa Taala macam itu. Nah, barakofikum, karena kan najis. Ya. Kemudian yang keempat, al-istiqdar. Dianggap kotor dan menjijikkan. Walaupun enggak najis. Dianggap kotor dan menjijikkan. Indat tiba as-salimah, menurut orang yang tabiatnya masih bersih. Kalau orang yang tabiatnya sudah enggak normal, itu segala macam itu makan semua. Ya. Nah ini sebagian ulama mengatakan, yakni tabiat yang masih bersih orang-orang ahlul hijaz, bangsa Arab yang ahlul hijaz. Dicontohkan di sini ya seperti kotoran binatang yang halal dimakan, itu ya. Nah, bisa. Kemudian kutu rambut itu ya, ya. Nah, suka pakai kutu. Ini mobil. Baik. Dan yang lain-lain yang menjijikan. Nah, tikus. Nah, tikus itu menjijikan apa enggak? Ya, naam, hukum asalnya menjijikkan. Ya, naam. Bagi tabiat yang masih apa ini? Yang masih bersih. Melihat aja, gitu ya. Nah, itu menjijikkan. Ya, tarif berkofiku. Kemudian, yang kelima, termasuk makanan atau minuman yang haram dimakan ialah adamul idni syar'an li haqqil ghair. Tidak diizinkan oleh syariat untuk memakannya, dikarenakan itu milik orang lain. Jenis atau zatnya memang halal, tapi berhubung itu milik orang lain, maka nggak boleh kita makan atau minum seenaknya. Seperti barang curian, atau hasil perjudian, hasil perzinahan, hasil perdukunan, ya.
Nah, itu sekalipun wujudnya itu roti atau es batu, nah, atau kerupuk, haram dimakan. Karena itu adalah haknya orang lain yang tidak diizinkan oleh syariat untuk kita konsumsi. Nah, termasuk juga yang diharamkan ialah binatang buas yang bertaring. Kemarin disebutkan tadi itu ada dua kriteria yang menyebabkan binatang itu diharamkan. Dikarenakan satu, buas, dia itu dianggap buas, ya. Yang kedua, bertaring. Kedua-duanya itu, ya. Contohnya apa? Harimau, singa, apa gitu. Serigala, ya. Wah, anjing, nah, apa lagi? Beruang, ya. Apa lagi? Ular. Ular itu bertaring. Ada yang bertaring, ya, buas itu dan bertaring. Kita ular, ya kan? Naga, ya kan? Dan lain-lain. Covid. Kemudian setiap burung buas yang berkuku tajam, dia dinyatakan buas, kemudian memiliki kuku tajam, seperti elang, gagak, kemudian apa lagi itu? Nah, burung apa yang lain? Nah, jadi ada dua yang harus diperhatikan: bertaring, berkuku tajam, dan yang kedua ialah buas. Kalau ternyata dia itu hanya buas, tetapi tidak bertaring, berkuku tajam, halal. Atau berkuku tajam, tapi nggak buas, halal. Termasuk yang tadi, kalau dia itu buas, tetapi tidak bertaring, maka ini halal. Atau dia itu bertaring tapi tidak puas, maka halal. Nah, jadi itu penting, harus diperhatikan. Ya, itu ada yang mengatakan ini bertaring ini. Nah, tapi kan nggak puas. Lah, berarti apa ini? Halal. Dikatakan tidak puas itu bukan berarti dijinakkan, tapi memang dari sananya jinak. Ingat ya, jangan sampai salah paham. Dikatakan tidak buas itu karena dari sananya memang jinak, mbak buas, bukan buas yang dijinakkan. Ya, baik. Kemudian termasuk kaidah yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini ialah binatang yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ini termasuk yang diharamkan, seperti dicekik, disetrum, dibanting, dijatuhkan dari atas, ya, nah, namanya bangkai. Dan disamakan dengan bangkai ialah
bagian binatang yang dipotong ketika masih hidup binatang itu. Misalkan mau sate buntut begitu, buntutnya saja dipotong, kambingnya masih hidup, haram. Nah, termasuk juga yang diharamkan ialah yang dinaskan keharamannya dalam syariat, seperti keledai jinak. Ya, keledai jinak. Baik. Berarti keledai liar halal. Ingat ya, liar dari sananya memang liar. Jinak dari sananya memang jinak. Memang ada dua tipe. Ya. Nah, termasuk juga al-bighal. Bighal itu mirip kuda, tapi lebih kecil. Juga diharamkan. Termasuk juga yang diharamkan itu ialah yang tidak boleh dibunuh. Kalau membunuhnya saja nggak boleh, apalagi memakannya. Kalau makan secara otomatis apa ini? Telah membunuhnya. Seperti kata ya atau yang sejenisnya. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa kaidah tentang masalah ini ya. Atau binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, sekalipun binatangnya halal. Jadi apa ini? Haram. Dan semua binatang laut halal. Semua binatang laut apa ini? Halal. Apa terkecuali? Nah, selain ini semuanya hukumnya apa ini? Halal. Apapun jenisnya, bagaimanapun rasanya dan bagaimanapun bentuknya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf untuk yang kesekian kalinya atas keterlambatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.